Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnianisa Nur Salihah dengan NIM 12421000001. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan hasil mini riset yang telah saya lakukan dengan judul Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila dalam Budaya Anti Korupsi Anak Usia Dini, Studi Kasus di PAUDKU Al-Kahfi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Adapun latar belakang, korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah ini tidak hanya terjadi di tingkat tinggi pemerintahan, namun juga dapat merusak moral masyarakat dari akar yang paling dasar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak usia dini, yaitu saat anak berada dalam masa keemasan pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan anti korupsi pada anak-anak usia dini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. PAUDKU Al-Kahfi merupakan salah satu lembaga yang mencoba menerapkan nilai-nilai ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari secara kreatif dan menyenangkan. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengevaluasi metode pembelajaran anti korupsi yang digunakan di PAUDKU Al-Kahfi, menganalisis sejauh mana peran pendidik dan lingkungan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, dan mengukur dampak dari kegiatan pembelajaran terhadap perilaku anak-anak sebagai peserta didik. Hasil dari observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata sekaligus menjadi dasar dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Adapun deskripsi hasil observasi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, PAUDKU Al-Kahfi menerapkan pendidikan anti korupsi dengan pendekatan yang menyenangkan dan sangat sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain menggunakan dongeng yang memuat pesan moral, permainan interaktif yang mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta pembiasaan sehari-hari seperti antri dengan tertib, mengembalikan barang pada tempatnya, dan bekerja sama dalam kelompok. Guru-guru menyampaikan pesan anti korupsi dalam bentuk kalimat sederhana yang mudah dimengerti oleh anak, seperti jujur itu baik atau mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Dengan pendekatan ini, proses belajar tidak terasa menggurui, namun lebih bersifat alami dan menyatu dengan kehidupan anak sehari-hari. Adapun temuan utama dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, anak-anak mulai mampu mengungkapkan bahwa korupsi adalah tindakan yang salah. Misalnya, dengan mengatakan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin itu tidak baik, atau bahwa berbohong bisa merugikan orang lain. Nilai-nilai ini juga tercermin dalam perilaku mereka seperti tidak menyembunyikan barang temannya, berani mengakui kesalahan, dan mengerjakan tugas tanpa mencontek. Guru pun mampu menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung, yang memungkinkan anak untuk tumbuh sebagai pribadi yang jujur dan mandiri. Yang menarik, pendekatan pembelajaran yang digunakan sangat jauh dari kesan menasihati, namun lebih menekankan pada praktik langsung dan penguatan melalui contoh. Interpretasi hasil observasi. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa pendekatan bermain dan bercerita sangat efektif dalam menyampaikan nilai-nilai anti korupsi pada anak usia dini. Anak-anak menunjukkan respon positif yang antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Mereka terlihat memahami pesan yang disampaikan dan mulai menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan keadilan dapat diajarkan dengan cara yang sederhana, namun tetap membekas dan bermakna bagi anak. Implikasi hasil observasi. Dari hasil observasi ini, kita dapat menarik beberapa implikasi penting. Pertama, bahwa penanaman nilai integritas sejak usia dini melalui metode kreatif dan menyenangkan mampu membentuk kesadaran moral dasar pada anak-anak. Kedua, pendekatan yang berbasis pada keseharian dan pengalaman langsung anak ternyata lebih efektif dibandingkan penyampaian teori atau ceramah. Dan yang ketiga, kolaborasi antara guru, anak, serta lingkungan sekolah mampu menciptakan ekosistem belajar yang kondusif untuk pembentukan karakter anti korupsi.
Adapun ringkasan hasil observasi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa anak-anak di PAUD Al-Kahfi telah menunjukkan pemahaman dasar tentang nilai-nilai anti korupsi, khususnya dalam hal kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Pemahaman ini terbentuk tidak hanya karena penjelasan verbal, tetapi lebih karena kebiasaan baik yang ditanamkan secara konsisten melalui aktivitas yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan mereka. Adapun rekomendasi. Sebagai hasil dari observasi ini, saya merekomendasikan beberapa langkah lanjutan. Pertama, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan bagi para pendidik dalam mengembangkan metode pembelajaran anti korupsi yang inovatif dan sesuai perkembangan anak. Kedua, program ini sebaiknya diperluas ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara bertahap dengan menyesuaikan pendekatannya pada tiap tahap usia. Dan yang ketiga, perlu adanya sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat agar nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi juga dapat diperkuat di rumah dan lingkungan sekitar anak. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi dan referensi dalam menanamkan nilai-nilai karakter, khususnya anti korupsi sejak dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.